Barcelona ditahan imbang Inter Milan. Dembele buka suara mengenai cederanya. Ancelotti tidak jadi latih timnas Brazil. Ada tawaran dari Saudi. Rashford ingin ke Barcelona. Liverpool lepas Darwin Núñez dengan harga diskon. Ruben Amorim peringatkan Gyökeres. Laga semifinal Liga Champions leg pertama, di mana Barcelona yang ditantang Inter Milan, harus berakhir tanpa pemenang. Inter Milan berhasil unggul lebih dulu melalui gol Marcus Thuram. Saat laga baru berjalan 30 detik, ini menjadi rekor gol tercepat di semifinal Liga Champions sepanjang sejarah. Barcelona kembali harus kebobolan di menit ke-21 melalui gol akrobatik Denzel Dumfries. 3 menit berselang, Lamine Yamal berhasil mencatatkan namanya di papan skor dan membangkitkan semangat rekan setimnya. Dan benar saja, gol kedua Barcelona pun tercipta melalui Ferran Torres di menit ke-38. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-64, Dumfries kembali mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan Inter Milan tak bertahan lama, berkat tendangan keras Rafinha yang membentur mistar gawang mengenai punggung Jan Sommer dan menyelamatkan Barcelona dari kekalahan. Pada laga ini, Jules Koundé yang mencetak gol kemenangan Barcelona atas Real Madrid di final Copa del Rey lalu harus ditarik keluar di menit ke-42 karena cedera. Namun hal serupa juga dialami oleh Lautaro Martinez yang terpaksa ditarik keluar di menit 46 karena cedera otot. Laga pun berakhir imbang, dan leg kedua akan berlangsung di markas Inter Milan tanggal 7 Mei jam 2 dini hari. Ousmane Dembele yang membawa PSG menang di Emirates Stadium atas Arsenal dengan skor 0-1 sempat dikabarkan cedera dan ditarik keluar pada menit ke-70. Dembele yang tercatat telah membukukan 33 gol dari 45 laga di musim ini di semua kompetisi untuk PSG, mengaku sedikit merasakan sakit pada bagian pahanya. Namun ia menyatakan baik-baik saja dan siap bermain saat PSG menjamu Arsenal di leg kedua. Kabar ini tentu saja sangat melegakan bagi PSG, karena Dembele berkontribusi sangat besar bagi klub hingga saat ini. Carlo Ancelotti yang sebelumnya sudah sepakat untuk menangani timnas Brazil, tiba-tiba berubah sikap dan menarik diri dari perundingan. Dikabarkan kesepakatan yang hanya membutuhkan tanda tangan sang juru taktik harus kandas. Seperti yang diketahui, Ancelotti masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2026. Namun pihak Madrid tidak ingin membayar biaya kompensasi, karena ini bukan pemecatan. CBF pun merasa dipermainkan dan kecewa untuk kesekian kalinya, sehingga mengalihkan target ke pelatih Al Hilal, Jorge Jesus. Belakangan ini, beredar rumor bahwa ternyata Ancelotti sedang mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Marcus Rashford yang sudah mulai menemukan kembali sentuhannya, tidak ingin permanen di Aston Villa atau kembali bermain untuk Manchester United. Rashford yang saat ini sudah mencatatkan 4 gol dan 5 assist dari 17 laga di semua kompetisi untuk Aston Villa, ingin mendapatkan waktu bermain yang reguler dan berlaga di Liga Champions. Tentu saja itu tidak akan ia dapatkan jika kembali ke MU. Pihak MU pun tidak berniat untuk mempertahankan sang pemain dan melabeli Rashford dengan harga 40 juta pound. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatakan ingin bermain untuk Barcelona, bahkan siap menerima pemotongan gaji yang signifikan agar kepindahannya terwujud. Setelah sukses membantu Liverpool untuk memastikan gelar juara Premier League ke-20, saat menghadapi Tottenham Hotspur, masa depan Darwin Núñez malah tidak jelas. Didatangkan dari Benfica dengan harga 85 juta euro pada tahun 2022, sayangnya Núñez dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi sebagai mesin gol Liverpool. The Reds bahkan siap menerima penawaran antara 40 sampai 45 juta euro saja. Atletico Madrid dikabarkan tertarik dan siap melakukan pendekatan resmi. Bahkan akan mengajukan proposal kepada Liverpool jika tawaran dianggap realistis. Semenjak Ruben Amorim menjadi pelatih Manchester United,
Victor Gyökeres terus dikaitkan dengan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Karena Gyökeres merupakan mesin gol andalan saat Amorim menangani Sporting Lisbon. Amorim pun memberikan tanggapannya dan mengaku tidak masalah jika Gyökeres ingin kembali bekerja sama dengannya di MU. Namun Amorim memperingatkan, jika ingin ke MU hanya untuk bermain di Liga Champions, maka Amorim tidak akan menerimanya. Amorim menegaskan bahwa ia hanya akan mendatangkan pemain yang murni ingin membela Manchester United. Nampaknya Amorim sudah capek sama kelakuan pemain yang sudah lama di MU. Lagi pula musim depan, MU tidak akan bermain di Liga Champions jika tidak menjuarai Europa League musim ini.